Seorang ibu hamil Maulana Kartina Nainggolan menceritakan kronologi kejadian dirinya ditendang oleh preman saat berada di Medan. Kejadian ini berlangsung di terowongan Tembung, Jalan Baru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu 3 Juni 2026 sore. Kartina menyebut suaminya sempat ditodong senjata dan dihajar oleh para preman. Peristiwa ini diketahui terjadi saat keduanya pulang dari bekerja. Menurut Kartina, memang sering terjadi tawuran di atas terowongan lokasi kejadian. Pasangan itu mengaku sempat menepi di pinggir jalan karena merasa ketakutan akibat insiden tawuran. Akibat kesalahpahaman, Kartina lantas menjadi korban penganiayaan di lokasi tersebut. Kan itu saya selepas pulang kerja, suami memang biasanya menjemput saya karena memang posisi saya lagi mengandung gitu kan Kak. Jadi sebelum kami melewati terowongan itu kami sudah melihat dari jauh, bahkan sering terjadi memang di atas terowongan itu ada tawuran Kak. Terus mereka itu melempar-lempar batu. Jadi kan suami saya takut dan saya juga takut untuk melintasi terowongan tersebut. Nah, setelah itu kami berhenti di pinggir jalan, tidak di pertengahan jalan. Karena si pelaku ini mengatakan kami mengakibatkan kemacetan jalan lalu lintas di situ lah kan Kak. Nah, setelah itu si pelaku menyuruh kepada kami, jalan kalian, ngapain kalian di situ? Nanti macet di situ. Nah, setelah itu saya menanggapi perkataan si pelaku. Pak, ngapain Bapak menyuruh-nyuruh kami maju? Kami takut melintasi itu karena saya lagi posisi berbadan dua. Mungkin si pelaku ini tidak terima dengan perkataan saya. Lalu si pelaku menghampiri kami, nggak lama kemudian nggak ada basa-basi, dia langsung membaku hantam suami saya. Nah setelah itu saya tidak terima dan sakit hati. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari jaket saya. Nah, setelah itu saya tidak sempat memang memvideokan karena HP saya tercelampak dengan video yang udah viral di sosial media. Bisa dilihat kan HP saya tercampak. Nggak lama lagi di baku hantam lalu suami saya teruskan Kak. Terus datanglah pelaku kedua. Tiba-tiba langsung menendang perut saya. Nah, perut saya itu sebenarnya sangat sakit, tapi saya tahan karena saya melihat suami saya sudah dihantam terus-menerus gitu kan Kak. Rasa sakit itu saya tahan terus karena gak tega gitu. Kenapa bisa terjadi sama kami? Nah, setelah itu si pelaku kedua sudah menendang saya. Gak lama kemudian dia mungkin pergi ke ada di bengkel itu Kak namanya tempat itu entah rumahnya saya nggak tahu, dia mengambilkan pistol dan menodong kepada kami berdua. Nah setelah itu karena memang saya ketakutan gitu kan Kak karena sudah dibaku hantam habis-habisan suami saya ditendang dan pikiran saya kacau di kemana-mana. Kenapa nanti jadi kami ditembak atau gitu kan Kak. Nah jadi saya bilang sama suami saya, ayolah kita pergi, aku udah gak sanggup lagi. Nanti daripada kita ditembak, aku bilang kayak gitu. Lalu kami pergi Kak meninggali lokasi kejadian. Nah setelah itu kami dengan rasa takut, tapi kami tetap melewati terowongan yang tawuran itu. Nggak kami pikiri lagi, entah terkena nanti lemparan. Kami lintasilah terowongan itu, Kak. Dan puji Tuhannya, ada orang baik menjadi saksi kami, menghampiri kami, dipanggil kami. Kak, kami ada, Kak, video, maafkan kami ya, Kak. Kami nggak bisa menolong orang kakak. Kami pun takut, katanya kayak gitu. Cuman, Kak, kami ada merekam kejadian memang. Aduh, saya bersyukur dan berterima kasihlah kepada kakak-kakak yang menjadi saksi video tersebut. Cuman kakak itu tidak mau disebutkan namanya. Semogalah amal kebaikannya. Nah, saya sangat khawatir Kak, karena kami sudah lama menantikan buah hati kami ini Kak. Apalagi kami baru kehilangan juga Kak di tahun lalu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Langsung dikasih lagi Kak berkat itu yang begitu cepat. Jadi saya sampai saat ini trauma sekali Kak. Kalau saya pas kejadian, saya memang tidak
kepala tahu kali, cuman saya lihat di dalam video dan saya rasakan dia itu kayak ibarat di atas perut saya Kak, sama di pertengahan ini seperti itu Kak. Cuman enggak pala mendekati perut perut tengah gitu Kak. Mhm. Di, per, di gitulah dia Kak. Mhm. Seperti video yang viral kan bisa juga terlihat jelas gitu Kak. Spontan Mhm. kan saya sudah mau terbalik ke belakang kan Kak. Cuman puji Tuhan kali memang kuasa Tuhan itu baik Kak. Saya diberi kekuatan menahan rasa sakit itu Kak. Memang spontan saya seperti ini, saya tahan, saya tarik napas. Tapi saya lihat suami saya yang memang betul sudah dihantam. Rasa sakit itu saya tahan, Kak, saya tahan, Kak, saya rasakan lagi. Sampai sekarang sebenarnya kram perut saya itu ada, Kak, di bagian atas ini. Tapi ya begitulah, Kak, dulu. Mhm. Eh, Tangan kosong, Kak, dihantam habis-habisan lah kepalanya. Kalaupun suami saya tidak pakai helm, Mhm. kemungkinan besar itu sudah babak belur kali, Kak. Dan memang senjata pistolnya itu hanya ibarat menodong ke kami berdua gitu Kak. Ya mungkin biar ibarat kami semakin takut gitu Kak. Cuman dibilang aja, nanti jangan sampai kalian habis kami apakan gitu kan Kak. Terus itulah makin saya takut, cuman nggak tahu lagi apa Kak karena memang udah gemetaran kali aku Kak. Kayak mana Kak? Aku aduh nggak terpikirkan pula gila. Nggak terbilang lagi Kak. Entah apa lagi yang diucapkan oleh si pelaku yang kedua ini Kak. Karena memang aku selalu memikirkan kondisi suami saya Kak. Walaupun memang saya juga memikirkan kondisi saya gitu Kak. Kalau tentang lingkungan di situ saya kurang tahu Kak, karena kalau selepas pulang kerja kami selalu hanya melewati aja gitu kan Kak. Nah kalau kemungkinan orang yang untuk menolong kami, mungkin mereka mencari aman lah istilah Mhm. katanya saya bilang Kak, mencari keamanan diri sendiri, takut juga mereka kena kan Kak. Ya seperti itu mungkin Kak. Itu memang setiap hari. Terus Mhm. memang setiap hari kami lewati, kami itu ketakutan Kak. Tapi nggak tahu kenapa pas kejadian itu luar biasa ketakutan kami itu timbul Kak karena ada kembali rasa ketraumaan itu untuk Mhm. kehilangan anak kami nantinya tapi Mhm. jauh-jauh itu Kak karena rasa trauma yang tahun lalu belum sembuh pulih total mau terjadi pula lagi di tahun ini kan kayak mana lah rasa kami gitu Kak apalagi suami saya gitu Kak karena dia peduli kali karena saya sudah aduh gak terbilang lagi Kak kalau saya ingat lagi kejadian itu. Mhm. Ini saya tegaskan Mhm. untuk semua para media-media memang ada juga saya lihat kan Kak. Saya sangat sakit hati dan bersedih karena posisi sebenarnya itu saya tidak ada merekam apapun tentang tawuran itu Kak. Mhm. Makanya saya kok kayak gini ya berita itu, kok bisa ya ada berita yang enggak gitu kan Kak. Jadi saya juga harus meluruskan di sini, Mhm. kami itu tidak ada merekam kejadian aksi tawurannya. Karena untuk apa kami merekam? Itu tidak ada keuntungan bagi kami Kak. Sedangkan kami itu mau mencari keamanan dan kenyamanan untuk perlindungan kandungan saya juga Kak.